Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya memiliki kesempatan istimewa karena saya diberikan kesempatan mewawancarai Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Dan. Selamat siang Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya Dan? Sehat, salam presisi dulu untuk seluruh masyarakat Bali khususnya. Ya. Salam Rahayu. Dan kita bicara tentang bagaimana situasi Kamtibmas Bali ya, dan hari ini, saat ini dan menjelang pemilu ya. Tapi mungkin bisa cerita dulu Dan dari Kamtibmas kita hari ini, ada kasus-kasus menonjol apa yang kira-kira menjadi atensi dari Polda Bali? Ya, baik. Untuk saat ini, secara umum wilayah Provinsi Bali yang dilingkupi wilayah Polda Bali mulai dari Jembrana sampai ke Karangasem dan seterusnya ini, kita pada umumnya relatif situasi Kamtibmasnya aman terkendali. Tentunya ini menjadi catatan besar buat kita bersama. Ini bisa sukses dan berhasil, khususnya di Bali ini karena peran masyarakat Bali, di mana Bali ini luar biasa ya, sangat menjaga kerama, kemudian dalam lingkungan desa atau tempat tinggal juga dikenal sangat peduli terhadap situasi yang ada, sehingga memang secara umum sangat kondusif lah untuk di Bali ini. Kalau mungkin ada kasus-kasus menonjol yang seperti kemarin WNA, apa yang jadi perhatiannya? Nah ini memang dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang kita bisa lihat bersama bahwa ada istilah saat ini, informasi itu ada di genggaman kita. Jadi siapa saja yang apalagi yang memiliki alat komunikasi berupa HP itu dengan mudah bisa mengakses bahkan memberikan informasi. Nah saat ini yang ramai di Bali khususnya seolah-olah baru terjadi warga negara asing yang kita kenal di Bali ini sebagai salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia khususnya, banyak dikunjungi wisatawan asing. Nah, sekarang ini dengan mudahnya orang memviralkan, melihat sesuatu yang kurang pas, warga negara asing melakukan hal yang menurut mereka tidak pas, divideokan, diviralkan. Nah, ini juga menjadi atensi bersama kita kepada seluruh masyarakat Bali. Jangan mudah atau gampang kita memviralkan sesuatu, apalagi hal-hal yang negatif. Karena yang harus kita pikirkan ini dampaknya luas, akan berpengaruh nanti ke pariwisata Bali. Jadi bila menemukan hal-hal yang tidak pas, lebih bagus, sebagai bukti bisa divideokan, kemudian diberikan kepada aparat yang berwenang. Jangan langsung di-share di media, akhirnya jadi mendapat tanggapan banyak yang akhirnya menjadi tanggapan yang kurang baik gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi perlu menjadi perhatian masyarakat. Boleh memvideokan karena kan semua sekarang punya HP, tapi jangan diviralkan ya. Kalau ada kira-kira ini melanggar aturan, melanggar etika yang perlu ditindak, harusnya dilaporkan ke aparat berwenang, termasuk polisi gitu betul, ya. apalagi dibumbui dengan teks konteks yang seolah-olah contoh seperti kemarin yang heboh kejadian di pantai Batu Bolong katanya. Begitu kita cek ke lokasi itu tidak pernah lokasi baik kondisi kostur pantainya dan seterusnya itu tidak menunjukkan bahwa itu di Batu Bolong. Nah, hal-hal seperti itu dan konsekuensinya ada dengan undang-undang ITE itu kepada yang menyebarkan informasi-informasi hal yang tidak baik itu bisa dikenakan pidana. Bisa dijerat hukum ya. Bisa dijerat hukum, betul. Nah, satu lagi yang tentang WNA yang mereka, tapi saya kira sekarang sudah mulai agak tertib ya. Di jalan lalu lintas mereka nggak pakai helm karena penegakan hukum di Polda sudah mulai ketat. Jadi benar sekali. Sebenarnya dari dahulu tuh kita sangat tegas terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum, bukan hanya WNA saja, termasuk pendatang atau wisatawan lokal yang datang ke Bali. Ya tentunya peraturan yang berlaku di Bali harus ditaati, baik peraturan hukumnya atau apalagi di Bali dikenal dengan peraturan adat istiadatnya. Jadi harus bisa menjaga tata krama atau istiadat yang berlaku di Bali. Gitu. Jadi yang itu secara umum sebenarnya situasi kita dia aman-aman saja, nah ini tidak ada kasus-kasus menonjol yang luar biasa. Kita bicara tentang
next ke depan yang mau perhelatan besar politik tentang pemilu. Tentu ini juga menjadi atensi khusus. Ada persiapan-persiapan khusus yang dilakukan oleh Polda Bali menyambut event politik kita. Ya, pastinya Polda Bali mempersiapkan diri untuk memastikan bahwa perhelatan rutin 5 tahunan kita ini bisa berlangsung dengan baik. Apalagi kita ketahui bersama bahwa pemilu ini dari tahun 1995. Jadi bukan barang baru, bukan hal yang baru. Nah, apalagi di tahun politik yang sekarang ini agak sedikit berbeda karena serentak. Kita serentak ini. Jadi pemilu kita pelaksanaan nanti ada pemilihan legislatif, pilpres, pilkada yang waktunya bersamaan, ya kan? Dan ini apabila kita tidak persiapkan dengan baik, kita tidak kelola dengan baik, itu bisa akan menimbulkan kontroversi, kedepannya ada masalah-masalah. Nah, tentunya kami di Kepolisian Polda Bali mempersiapkan dalam hal memastikan keamanan atau terselenggaranya pemilu ini berjalan dengan aman, tertib, terkendali. Tetapi semua stakeholder terkait tentunya harus pegang peran masing-masing. Mulai dari Bawaslu, kemudian KPU, dan seterusnya lah. Terutama peran serta masyarakat. Kedewasaan masyarakat kita agar bisa menahan diri atau menjaga diri di dalam berkompetisi atau mungkin ingin memenangkan atau pilihannya, tapi harus menghargai juga pilihan orang lain. Jadi harus ada saling menghargai di sana. Kalau selama ini belum ada terdeteksi lah, katakanlah gejala-gejala, ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan menjelang pemilu, karena memang sudah ada antisipasi. Astungkaro ya alhamdulillah, puji Tuhan ya, secara umum kita bersama-sama ada sedikit riak langsung kita selesaikan bersama. Nah, terutama saat ini Polri ada kebijakan atau program baru itu. Kalau selama ini masyarakat kan tahu tuh ada Babin Kamtibmas. Nah, sekarang sudah ada. Kalau di Bali itu namanya polisi Banjar. Nah, kalau di luar Bali ada polisi RW. Jadi dia diharapkan keberadaan polisi Banjar itu lebih dekat ke masyarakat. Apabila ada peristiwa sekecil apapun, langsung bisa terdeteksi dan langsung bisa ada penyelesaian masalah atau problem solving sesegera mungkin di sana. Gitu. Jadi nanti ada polisi Banjar yang sudah ditugaskan melaksanakan tupoksinya. Selain sebagai polisi, dia juga menyatu dengan masyarakat di sana. Apalagi di Bali ada pecalang ya, di polisi adatnya bersama-sama menyama beraya lah untuk memastikan kondisi Kamtibmas di Bali baik. Sekarang kita menjelang tahapan pemilu dan seterusnya itu bisa berjalan dengan baik. Polisi Banjar ini konsep yang justru kita juga di media baru agak dengar, walaupun sudah sering ya ada launching ya. Mungkin dengan Babin Kamtibmas kalau polisi itu apa bedanya mereka dengan polisi Banjar ini? Betul. Jadi kalau Babin Kamtibmas itu kan lebih ke desa dia. Desa. Jadi misalnya satu Babin dia bisa bahkan bisa 2 desa. Nah, nanti polisi Banjar ini kalau di luar Bali istilahnya polisi RW ya. Polisi RW ya. Jadi harapannya nanti satu polisi, satu RW, satu Banjar. Nah, dia akan bersama-sama dengan masyarakat atau Kerama Banjar Banjar, ada polisi desa adat, pecalang lah istilah di Bali ya. Bersama-sama ada masalah apapun yang terjadi di masyarakat, sebelum ini berkembang atau mungkin masih bisa terselesaikan dengan cepat, diselesaikan dengan cepat. Itu jadi deteksi dini bisa segera dilakukan jika ada sesuatu segera ya. Jadi bukan hanya ada masalah saja, mencegah terjadinya ada masalah-masalah. Jadi kalau ada informasi, contoh sekarang tadi yang kita bicarakan masalah kemajuan teknologi, orang dengan mudah memberitakan. Nah, ini peran polisi Banjar nanti dia langsung. Contoh seperti kemarin kan dengan adanya mulai di launching polisi Banjar, dicek ke lokasi, ternyata bukan di Batu Bolong itu kejadiannya. Itu seperti itu. Tapi pengecekannya bisa segera. Langsung segera secepat mungkin gitu. Jadi istilah sekarang no viral no justice, kita akan buat menjadi hal yang positif, viral dan akan ada keadilan selama ada justice di sana. Gitu. Walaupun tidak viral akan tetap ada penegakan keadilan. Penegakan keadilan tentunya. Karena masyarakat selama ini kan no viral no justice gitu ya. Tapi sebenarnya polisi sudah berada on the track untuk bagaimana ya, walaupun tidak viral asal dilaporkan kepada aparat keamanan ini akan segera ditindak. Betul sekali ya. Kembali yang kepada pemilu Nan ya. Ada yang konsentrasi khusus mungkin apa jelas kampanye atau apa nanti? Jadi saat ini kan kita sudah dalam tahapan pemilu ini ya, mulai sudah ya. Contoh nanti
kampanye ini mulai akan dari November nanti, November ya. 2023 tanggal 28 sampai 10 Februari. Ya, itu ada kampanye direncanakan tahap pertama itu ada 75 hari. Nah, kemudian nanti apabila konstelasi sesuai dengan situasi sudah direncanakan juga kampanye putaran kedua, nanti ada istilahnya ada kampanye putaran kedua dan seterusnya. Dan semua tahapan itu baik mulai kampanye sampai nanti ke pencoblosan atau pengambilan suara dan sampai penghitungan suara sampai dengan pengumuman, tentunya Polri punya tugas yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh pimpinan kita, dalam hal ini Pak Kapolda ya, sebagaimana instruksi dari Pak Kapolri dengan jargon kita saat ini Polri presisi ya, dan Pak Kapolda sendiri di Polda Bali sudah menindaklanjutinya dengan kegiatan-kegiatan. Contoh saat ini juga kita melaksanakan Jumat Curhat, Pak. Itu tiap hari Jumat kita Jumat Curhat, kemudian ada Minggu Kasih. Minggu Kasih, Jumat Curhat. Nah, ini bertujuan supaya problem-problem masalah yang ada di masyarakat dengan kita mengadakan kegiatan ini bisa langsung ditampung dan ada solusinya. Misalnya contoh seperti yang baru-baru ini Pak Kapolda melaksanakan langsung Jumat Curhat di Benoa, wilayah Pelabuhan Benoa, oleh nelayan-nelayan yang ada di Benoa memberikan hal-hal contoh seperti kemarin ada yang kami tangkap itu nelayannya salah satu, Pak, kami kalau keluar masuk dari pelabuhan ini istilahnya retribusinya terlalu mahal buat kami nggak mampu. Oke, kami tampung karena ini adalah kewenangan pelabuhan, otoritas pelabuhan, nanti kami akan komunikasikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hal seperti itu langsung ditampung, langsung diberikan solusi, dan sekarang sudah mudah-mudahan kita dengar informasi terakhir sudah ada hal-hal yang bisa meringankan dari para masyarakat nelayan yang ingin keluar masuk dari pelabuhan gitu. Saya kira itu program yang sangat luar biasa ya. Ada polisi Banjar, ada Jumat Minggu Kasih, betul. Ya. Itu bagaimana pihak kepolisian menampung informasi-informasi dari masyarakat, kemudian menindaklanjutinya secara langsung gitu ya. Betul, karena hakikatnya polisi itu harus ada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat bisa juga menjadi polisi bagi dirinya sendiri tentunya kan. Nah, jadi masyarakat apabila berada di lingkungannya, contoh misalnya dengan dia memarkirkan sepeda motor misalnya, dia mengunci motornya dengan baik, menyimpan atau menempatkan baik, itu dia sudah menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Baiklah, sebagai closing statement dari Kabid Humas Polda Bali, mungkin ada yang perlu ditekankan kepada masyarakat, himbauan terutama, dan ini karena kan Bali sangat tergantung dari pariwisata dan berarti juga sangat tergantung dari soal keamanan dan ketertiban. Silakan mungkin kepada masyarakat dan stakeholder yang lain. Pada seluruh masyarakat Bali khususnya bahwa tentunya tugas-tugas kepolisian ya khususnya di Polda Bali itu akan bisa terlaksana dengan baik apabila juga peran serta masyarakat seperti tadi yang kami sampaikan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Jadi masyarakat harus bisa menjaga bersama ya situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, memastikan bahwa dan menyadari ya Bali ini adalah salah satu destinasi pariwisata yang harus kita jaga bersama. Jadi jangan contoh tadi dengan mudah memviralkan sesuatu atau menginformasikan di media sosial sesuatu yang bisa merugikan Bali. Jadi kita harus bisa berpikir panjang ke sana dan mari kita jaga dan kita bersama-sama menyama beraya untuk menjaga Bali supaya Bali tetap aman, tertib dan terkendali. Demikian, Pak. Terima kasih kepada atas waktunya, dan demikian tadi pemirsa Bali TV wawancara dengan Kabid Humas Polda Bali. Tentu ini menjadi catatan penting kita bersama untuk menjaga Bali, karena ini sekali lagi tanggung jawab kita bersama. Kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri, menjaga keamanan kita sehingga Bali aman, tertib dan terkendali. Dan terkendali, betul. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya ucapkan tutup Bali Post Talk kali ini dengan ucapan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Salam presisi.